Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita tadi udah selesai baca Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya agar Nabi selalu hadir di hati-hati kita, kemanapun kita pergi, selalu kita bawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Habib, kemarin yang tahun kemarin kita udah baca ini nih, Taisirul Khalaq. Nah, untuk sekarang ada beliau, sahabat saya nih, Al-Habib Alwi Segaf. Kita minta nasihat dari beliau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salam daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita. Ya, kalau saya enggak viral, beliau viral. Ya, guru kita yang viral, Masya Allah. Ya. Akhina fillah Al-Habib Ahmad Al-Aidarus, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan daripada dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula akhina fillah Ustaz Ahmad Muhammad Syafi'i, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat, dan para asatid tokoh masyarakat yang lainnya yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat, wabil khusus sahibul bait, yaitu Cang Haji Jenal. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, panjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, diluaskan daripada rezeki beliau. Begitu pula anaknya jadi anak daripada ulama amilin, amin ya rabbal alamin. Begitu pula kita yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dikabulkan hajat kita. Ya, sebenarnya saya hadir juga mau hadir aja nih, malah suruh ceramah. Ya. Dan alhamdulillah waktu itu saya hadir tadi Taisirul Khalaq ya. Baca kitab dan ternyata alhamdulillah udah hatam. Sekarang baca kitab Safinatun Najah sama kitab Nasaihid Diniyah wal Wasaya Alimaniyah. Ini alhamdulillah keberuntungan. Ya, kita sama-sama bisa baca daripada kitab-kitab para salaf. Untuk apaan? Untuk kita mendapatkan daripada keberkahan. Nah, daripada Imam An-Nawawi, beliau jelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, bab awal tuh bab niat, Imam Nawawi jelasin. Yang kedua ada bab namanya bab At-Taubah. Ini penting. Ya, makanya lihat Imam Haddad juga beliau bahas di dalam kitab ada bisulukil murid. Nah, murid mau salik menuju kepada Allah. Di antaranya apaan? Harus tobat dulu. Gak bisa yang namanya orang kayak kita nih, kalau mau ke majelis pasti bersih-bersih dulu kan kayak gitu. Ya. Kalau kita mau yang namanya dapat sesuatu yang manfaat, sesuatu yang besar, pasti bersih-bersih dulu. Bang, mau kemana? Mandi dulu lah, saya mau hadir majelis kan kayak gitu. Mau ke tempat pertemuan pasti mandi dulu, gak mungkin kan bau kelek. Benar? Kemarin di Cina baru bau kelek, bukan main. Ya. Cina berbau kelek, orang nggak pada cebok kali. Di Hongkong juga, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kalau di sini mah ya pada kenal deodoran semuanya. Walaupun muka demak juga enak aja, dekatnya juga enak. Apalagi dia dikasih minyak wangi semuanya. Ya, nah ini pentingnya apaan? Yaitu taubah. Makanya ulama menjelaskan, kata Imam Nawawi, taubat itu wajib daripada segala dosa. Ya, terlebih lagi syarat tobat itu ada 3. Kalau enggak berhubungan dengan manusia. Ya, karena zaman sekarang kita lihat ya Allah. Kadang yang namanya maaf tokoh masyarakat, orang yang paham agama. Kadang orang yang ngerti yang namanya agama tapi berhubungan dengan manusia kurang baik, hati-hati. Ya, makanya nanti ada syaratnya 4. Kalau itu berhubungan dengan manusia. Kalau kita berhubungan dengan Allah, cuma syaratnya cuma 3 aja. Ya. Saya mau tobat gimana? 3 syaratnya. Yang pertama, ayyukli anil maksiyah. Ya. Dia udah menjauhkan dirinya daripada maksiat. Yang pertama. Yang kedua, ayandama ala fi'liha. Yang kedua, dia menyesal atas perbuatannya. Itu syarat tobat. Ya.
Jadi pertama tuh harus tinggalin dulu, jauhin daripada perbuatan maksiatnya. Udah tahu yang namanya sering main judi online, main judi nih. Ya, main judi, subhanallah main judi ternyata bukan di sini doang, sampai Malaysia saya datang ke sana. Kirain orang Indonesia doang yang blow on. Ya, tahunya sana juga sama juga. Ya, Masya Allah dahsyat juga nih. Ya, main judi online udah tahu mah dosa. Tapi apaan? Wah, nggak nyesel, saya mau besok mau depo lagi 5.000 katanya. Depo dia depo. Ya, depo. Kemarin kalah 5 juta. Ini mah kecil-kecilan dulu ya, sama aja. Ya, pertama apaan? Dia harus tinggalkan kemaksiatan tersebut. Yang kedua apaan? Yang kedua dia menyesal daripada permaksiatannya. Perbuatannya itu dia menyesal. Yang ketiga apaan? Ayyazima alla yauda ilaiha abadan. Yang ketiga dia berazam, dia berniat saya nggak bakalan ngulangin daripada perbuatan tersebut. Ini syarat. Ya, kalau nggak ada salah satu daripada ini tobatnya nggak diterima. Ya. Nah, kalau berhubungan dengan manusia gimana? Kalau berhubungan dengan manusia kata ulama ditambah satu, minta ridho daripada hak orang yang kita ambil. Ini banyak nih. Kadang orang ngutang, ya, dia mau sholat 1000 rakaat kalau orangnya belum ridho, nggak bakalan. Ya, makanya kenapa Rasulullah tuh nggak mau nyolatin orang yang punya hutang? Karena apaan? Berhubungan hak manusia dengan yang lainnya. Makanya kita harus minta ridhonya. Nggak boleh yang namanya enggak. Ya, bayar hutang ridho doang. Ya, orangnya nggak ridho gimana? Ya, ridho doang. Udah itu mah orangnya ridho ya, jangan ya, dibayar hutangnya. Ya, supaya apaan? Supaya tadi karena berhubungan dengan manusia ini berat. Makanya syarat kalau berhubungan dengan manusia 4 syaratnya. Kalau dengan Allah cuma 3 udah. Ya, makanya penting nih. Kadang kebanyakan orang nih, maaf. Tadi saya bilang orang ngerti agama, tapi masalah hak orang dia ngelihat hak orang diambil pinggir jalan, udah halal aja. Hati-hati. Ya, makanya pentingnya kita kenapa majelis taklim ini biar paham. Jangan sampai kita ambil hak orang lain. Selagi itu bukan hak kita, udah jangan. Ngelihat pinggir jalan ada duit 100.000. Naik motor MT9. Silindernya 3 kan, wah kencang banget tuh. Ya, gigi 1 bisa cepet itu. Ya, Yamaha itu. Ya, disponsori oleh Yamaha kan. Ya. Disponsori oleh Yamaha, Beb. Ya, aman ya. Ya. Sponsori sama Yamaha, kenceng banget nih. Lihat di pinggir jalan, wah merah-merah, stop dia. Ya, pakai remnya Brembo. Ya, bapak-bapak bingung. Biasa naik Supra. Ya, pakai Brembo ngik depan. Wah, rezeki anak soleh. Tapi bukan, ya. Itu bukan hak kita. Apalagi yang hadir majelis taklim biar kita tahu. Jangan asal ngambil doang. Hati-hati, pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Ya. Walaupun yang namanya ibadahnya banyak. Nanti gimana? Nanti kalau seandainya dia tidak ridho terhadap kita, nanti pahala kita diambil sama dia. Pahala udah gak ada gimana? Dosa dia dikirimin ke kita, naudzubillah. Ya, makanya berat, hati-hati. Berapa banyak orang yang ngerti agama tanah orang diambil? Berapa banyak hak orang diambil, duit orang diambil? Hati-hati, ini berat. Ya. Sampai Imam Nawawi ya menjelaskan ada satu kisah, ini kisah masyhur. Ya, ini kisah masyhur yang diriwayatkan muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Yang dikatakan kana fi makana qablakum rajulun qatala tis'ina nafsan. Ya, dulu di zaman Bani Israel ya, ada orang udah ngebunuh 99 orang. Ya, ini masyhur nih. Ya, 99 orang. Ini dosa paling besar. Ya, minal kabair, dosa gede udah. Ya, kalau umat zaman sekarang ya, umat Rasulullah enak tobatnya. Ya, termasuk tobat yang enak umat Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau umat dulu berat tobatnya. Nah, ini orang datang ke rahib. Ya, kalau sekarang ustadz datang ke ustadz, ke ulama. Wahai ulama, saya mau tobat, kira-kira diterima apa enggak? Ini ulama nanya, dosanya apaan? Dosa saya ngebunuh 99 orang. Wah, ini mah enggak diterima tobatnya, kata dia. Udah 99 orang. Dengerin preman kayak gitu kesel. Ya, tobat saya udah mau bener jadi orang bener. Datang ke majelis tobat nggak diterima, kata dia. Udah tanggung dah.
Satu lagi kita bunuh aja, dibunuh tuh rahibnya. Ya, jadi 100 genap. Ya, jadi 100. Habis itu datang lagi kepada satu rahib lagi ngomong cerita, saya mau tobat, tapi saya udah ngebunuh, barusan dibunuh lagi orang. Ya, jadi 100. Gimana? Apa kata nih rahib nih? Tobat ente diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asalkan apa? Asalkan ente pindah dari tempat ente. Tempat ente tempatnya orang-orang buruk, datang ke tempat Fulan ibn Fulan, ya kampungnya sana tuh. Kampung sana, kampung mana? Kampung tempatnya orang yang baik. Sampai di perjalanan, subhanallah, nih orang meninggal dunia. Ya. Di perjalanan meninggal dunia, 2 malaikat rebutan. Satu malaikat rahmat, satu malaikat adab. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya nih. Kata malaikat adab, enggak bagian saya. Kenapa nih orang belum tobat, belum beribadah. Tobat sih udah, ibadahnya belum. Ya. Kata malaikat rahmat, nih orang udah tobat. Kata malaikat adab, enggak, dia belum ibadah. Belum beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apaan? Nih berseteru, ya, ribut dua-dua malaikat. Akhirnya kata Allah, hitung tuh jarak dia sama tempat yang baik sama tempat yang buruk lebih dekat kemana. Sampai di dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala tuh lipat. Jadi apaan? Lebih dekat ke tempat yang baik. Bedanya apaan? 1 jengkal. Sehingga apaan? Sehingga diambillah sama malaikat rahmat. Sehingga orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah. Ini penting nih. Ini penting, kita harus membentuk perkumpulan yang baik. Dari sini nih. Kenapa perkumpulan yang baik? Inilah tempat bersucinya kita. Tempat bersih-bersihnya kita. Mana? Ini majelis kayak gini. Pokoknya beruntung. Ya, ada rumah dipakai yang namanya majelis seperti ini. Ya, ada kampung, ada majelisnya. Apaan tadi? Orang yang tadinya kotor, kita banyak dosa, datang ke majelis jadi bersih. Seneng gak? Orang di karo saja bayar kan kayak gitu. Ya, ente coba cuci mobil, mahal apa enggak? Oh, apalagi sampai salon. Ya, apalagi sampai detailing. Waduh, yang tadinya mukanya demek, muka-muka susah kan kayak gitu. Pulang-pulang ceria. Ya, subhanallah. Ya, makanya itu pentingnya. Sampai kita kemarin dibilang, ini di Hong Kong. Ini subhanallah, ini pelajaran. Kita alhamdulillah bersyukur. Di Indonesia ini bersyukur. Apalagi yang namanya di Jakarta, ya walaupun maksiatnya banyak ya. Ya, cuma majelis di mana-mana alhamdulillah. Ya, majelis di mana-mana. Ini bersyukur. Karena apaan? Karena lihat, orang kalau nggak punya agama, lihat nggak punya agama, stres dikit bunuh diri. Stres dikit bunuh diri. Kalau kita stres ngapain? Mancing. Ada aja otaknya mancing. Mancing. Ya, saya jangan pinjol aja, pinjol. Modal KTP, benar. Ya, ini alhamdulillah. Makanya apaan? Tempat bersih-bersih kita di mana? Ini majelis taklim. Ya, supaya apa? Dapat pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, ini majelis. Yang kedua, membentuk perkumpulan yang baik. Tadi dilihat. Disuruh hijrah, kalau mau taubat cari juga perkumpulan yang baik. Supaya kita kebawa daripada baik. Kemarin ya belajar di dalam kitab Taisirul Khalaq. Ya. Untuk apaan? Diajarin. Saya masih ingat tuh pelajarannya, minum pakai tangan kanan, pakai doa, mau tidur. Ya, udah berapa tahun tuh? Tahun kemarin, Beb. Ya, tuh tahun kemarin alhamdulillah sih. Ya, walaupun jarang, enggak jarang berapa kali datang, alhamdulillah nempel. Jadi diamalin tuh, ya sampai dijelaskan di dalam hadis. Kita nuntut ilmu. Nuntut ilmu lebih baik daripada orang yang sholat 100 rakaat. Walaupun tidur nih, ada yang tidur gak? Tabok aja palanya. Ya. Walaupun tidur, ngaji gak paham. Dia pelongo. Habib Ahmad ganteng. Ya, misalkan perempuan. Datang cuma pengen ngelihat Habib Ahmad doang. Pelongo. Tadi baca kitab apa? Kebanyakan makan mecin. Gimana? Hadir doang lebih baik daripada orang sholat 100 rakaat. Tapi kalau kita dengerin, kita paham, pulang kita amalin, itu lebih baik kata Rasulullah daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Bayangin, ya. Makanya ini perkumpulan yang baik, teman yang baik supaya apa? Merubah daripada akhlak kita. Ya, makanya ayo jaga istiqomahin. Ya, istiqomah, bersyukur kita yang untung. Ya, kita yang untung, kita yang hadir. Tadi orang bersih-bersih aja bayar.
Ya mau kamar mandi aja bayar, apalagi mau pajak datang keluar lagi. Ya, mau jangan majelisnya dipajakin. Majelis pajakin buyang orang. Ya ini alhamdulillah ya. Jadi intinya ayo mari kita sama-sama perbanyak yang namanya pertama, ayo dimulai dengan tobat, minta ampun sama Allah. Dengan cara apaan? Syaratnya 3. Ya, tinggalkan kemaksiatan. Yang kedua, syaratnya apaan? Syaratnya menyesal daripada perbuatan tersebut. Yang ketiga, niat buat ninggalin. Ya. Kalau kita tobat masih balik lagi ke situ lagi, itu namanya tobatnya nggak diterima, nggak sah. Masih kumpul, saya tobat daripada mabok-mabok, besok kumpul lagi sama dia, nggak diterima, tobatnya nggak sah. Syarat yang keempat, kalau kita berhubungan dengan manusia, kita minta daripada halal, daripada hak yang diambil. Gimana kalau nggak ketemu orangnya? Niat sodakoh. Dulu saya ngambil gorengan 5, bilangnya 4. Ya, gimana? Sedekahin tuh. Ya, niat saya sedekah buat fulan yang dulu saya ambil. Ya, maka sah tobatnya. Dan di dalam riwayat lain Rasulullah sampai mengatakan, bertobatlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya aku nggak kurang dari tobat kepada Allah daripada 70 kali. Ya, istighfar sama Allah. Dalam riwayat lain 100 kali. Ya, makanya dianjurkan kita untuk apa? Sehari jangan sampai kurang baca istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Ya, karena kita mau mendengarkan dari guru kita ya, saya cuma ganjelan sebenarnya kita fokus utamanya kepada beliau ya, kitab daripada Safinatun Najah dan kitab Nashihidiniyah ya, insyaallah jadi bisa kita ambil hikmahnya. Mari kita sama-sama kalau pengen benar-benar tobat tadi cari perkumpulan yang baik, datang ke tempat-tempat yang baik, cari yang namanya circle yang baik. Kalau udah seperti itu istiqomahin, karena disitulah wah saya malu mau hadir majelis taklim, saya bukan orang benar ya. Justru kita tahu udah bukan orang benar, ngapain jauh-jauh dari majelis taklim? Kan ada orang kayak gitu, benar nggak? Orang yang mau taubat bilangnya malu, kalau ente nggak pakai celana baru malu, ya. Kalau nggak pakai celana datang sama juga, ya ngapain malu? Semuanya kita pendosa, ya kita dan sebaik-baik pendosa yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum liwafiqna lil khair wa inna alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kepanjangan. Hadamini wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak Habib Alwi atas nasihatnya. Tadi banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan. Mari hendaknya kita resapi bahwa tadi misalnya ada itu tuh jalan keluar tuh. Ada nggak dulu yang SD suka apa namanya tuh? Pas lagi jajan di sekolah atau di warung suka ngambil nggak bayar gitu ya? Ada nggak kira-kira? Ada ya. Dulu saya SD di SDIT Al Khairat Condet. Ya, kalau teman-teman ada yang begitu tuh. Pas lagi rame-rame di kantin ngambil nggak ketahuan kan. Kalau teman saya lebih parah lagi. Udah ngambil minta kembalian lagi. Udah ngambil. Kembalinya mana? Emang tadi udah bayar? Udah duit 5.000 tadi situ. Yang jaga kantin bingung lah, rame banget. Kembali dah 4.000 dah. Udah rugi makanan, rugi duit juga. Nah, nggak tahu di sini ada juga nggak yang begitu? Oh, banyak ya. Kalau ada barusan Habib Alwi kasih solusinya. Kan mau nyari orangnya susah kan? Di mana tuh orang sekarang? Ruginya kita mau ganti gimana caranya? Tadi kita sedekah. Kira-kira kalau dulu 1.000 ya sekarang nilainya udah bertambah pastinya. Misalnya dulu kita ngambil 1.000, ya sekarang sedekahnya kalau bisa 10.000 dah ya. Ya 10.000 kira-kira begitu. 10.000 atau ada lebih nggak apa-apa. Buat cari aman aja biar nggak ada utang lagi nanti. Kita sedekahin, niat pahalanya bakal tuh orang sambil perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jadi Habib Alwi bilang tadi ingat kajian yang kita sampaikan waktu itu. Saya juga sebenarnya pribadi ingat apa yang beliau sampaikan. Bahkan waktu itu saya sampai minta kirimin Bib tadi Bib itunya
Ada nggak yang ingat di sini? Habib Alwi nyampein apa waktu itu? Habib Alwi nyampein, ya, itu makanya ilmunya benar-benar saya jujur nancep begitu. Wah bagus banget tuh begitu. Jadi kalau nggak salah ada 4 tipe manusia. Ada orang yang urusan akhiratnya gampang, kalau sholat gampang, nggak pernah berat. Kalau sedekah gampang, senyum sama orang baik, ya sholat datang ke masjid jamaah, ini digampangin sama Allah. Tapi urusan dunianya rada seret. Artinya dia dijaga sama Allah supaya kagak bergelimang harta, takutnya ntar bermewah-mewahan. Nah yang model begini, fahuwa min warathatin nabiyyin atau min warathatil anbiya. Dia orang yang begini termasuk pewaris para nabi. Urusan akhiratnya gampang, sholat ibadahnya gampang, ngaji di majelis taklimnya gampang, begitu ya. Kemudian kebaikan-kebaikan sosialnya juga bagus, dunianya sekedarnya doang. Nah ini ciri orang ini pewaris nabi. Yang kedua, kelompok manusia yang urusan akhiratnya gampang, urusan dunianya juga gampang. Artinya dia cukup bergelimang harta. Ya ada sedikit dia hidup rada-rada bermewah-mewahan sedikit tapi nggak berlebihan. Nah yang begini fahuwa min ashabil yamin. Termasuk orang-orang ahli sorga. Tentu derajatnya di bawah pewaris nabi. Kalau pewaris nabi udah magamnya magam yang sangat tinggi. Ini ashabul yamin, ya udah dia masuk surga, dia orang baik tapi masih ada kekurangannya. Yang ketiga, urusan akhiratnya susah, dunianya gampang. Nah, ini namanya minal mustadrajin. Orang-orang yang kena istidraj. Kayak apa misalnya? Korun, tahu korun ya. Dunianya enak banget, duit bergelimang, hartanya Masya Allah, tabarakallah banyak banget. Malah tu'ad wala tuhsa amwaluh. Dia punya harta enggak kehitung deh. Tapi akhiratnya susah. Nah, ini istidraj. Nah, yang terakhir urusan akhiratnya bebel, dunianya susah. Ya Allah, sian banget. Salat kagak, hidup susah. Ya Allah, urusan akhirat susah, salat kagak mau, hidup juga berat banget. Ya utang sono sini, waduh banyak masalah. Nah ini minal mamkutin waliyadzubillah min dzalik. Urusan dunia mah asal cukup aja, asal cukup makan ada indahu qutu yaumih. Nabi bilang dia punya makanan buat hari itu. Faka'anna mahizat lahud dunya wa ma fiha. Seakan-akan ini dunia dan sisi milik kita. Kita punya makanan buat hari itu, alhamdulillah. Orang Madura dia lagi mancing tadi tuh, mancing. Akhirnya tuh hari kagak dapat ikan. Dia bilang dah, ya Allah, begini amat. Udah 4 biji aja, 4 biji saya, bini saya, anak saya 2, udah 4 aja. Enggak minta banyak, 4. Subhanallah dia lagi mancing dapat 4 biji. Kata dia, ya Allah yang enggak 4 juga kali. Kata orang ini begitu. Kan tadi tibang ini doang, tibang apa namanya? Ngobanyol aja ya, masa kagak paham maksud saya? Ya lebih lah begitu. Dikasih lebih. Dapat lagi. Udah girang dia. Perahunya full ikan. Balik ke pantai. Nyampe pantai di kejauhan ada asap tinggi. Begitu dia sampai di pantai, orang-orang bilang, rumah kamu kebakar tuh. Dia doa lagi, ya Allah masalah di laut jangan dibawa ke darat ngapa katanya. Jadi artinya kita ini dalam menjalani hidup di dunia, apa yang Allah udah kasih ke kita ini sebenarnya jujur udah lebih daripada cukup. Makanya jangan kita suka mengeluh. Hidup kita enak. Tidur enak, makan ada, terus pakaian punya, ya enggak? Datang ke majelis kagak dipajakin, bener enggak Bib? Enggak dipajakin di sini, alhamdulillah. Di majelis-majelis orang pada masuk, nikmat, duduk kadang-kadang
dikasih makan, dikasih minum, alhamdulillah. Ini nikmat yang begitu besar. Kok bisa orang kagak mensyukuri nikmat tersebut? Alhamdulillah. Jadi kita masih ingat tuh Beb, apa yang antum sampaikan, alhamdulillah itu sangat berkesan. Nah, alhamdulillah juga di sini kita minta juga syuaya kalimatain dari Ustaz Ahmad Syafi'i, kita minta waktunya kepada beliau, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala man kana khuluqul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa majjid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa ajsadi arwahina wa maulana Muhammadin sirril hayatil wujud wa sababil a'zam likulli mawjud, amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, kita cintai, kita doakan guru kita Al-Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Al-Habiban Al-Mahbub Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf dari Bogor, kita doakan juga beliau mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Para asatid, Sahibul Bait, Akhina Zainal dan semua Haryanda, para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan yang punya hajat Allah gabulkan hajatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita dalam waktu sedekat-dekatnya bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu nikmat, begitu luar biasa kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kita enggak bisa berkumpul pada zaman Nabi, Nabi katakan dalam satu riwayat, al ulama warasatul anbiya. Mereka inilah adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yuthirham wa la dhahab. Para nabi tidak mewariskan perak atau emas, walakinnal anbiya yuathil ilm. Akan tetapi yang diwariskan para nabi adalah ilmu. Makanya dalam kitab Imam Jalaluddin Abdurrahman Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis disarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqil Gaul, man safa aliman faka'anna safahani. Orang yang bermusafahah, bertemu dengan orang alim seakan-akan dia telah bertemu denganku. Wa man zara aliman faka'anna mazarani. Dia ziarahi orang alim maka seakan-akan dia telah menziarahiku. Kita mungkin hadirin jarang juga mungkin ke rumah Habib Ahmad, mungkin ya. Ya, jamaah majlis mungkin jarang ke rumah Habib Ahmad. Kadang-kadang datang setahun sekali lebaran doang. Itu juga lupa enggak bawa apa-apa lagi. Berkatnya Habib dibawa pulang. Bib minta berkahnya Bib ya. Ya Allah, airnya dibawa pulang, jarang. Tapi ini Habib yang datengin kita. Beliau yang datengin kita. Kalau Nabi katakan ziarah ke orang alim seakan-akan ziarah kepadaku. Wa man jalasa aliman faka'anna majalasani. Dan barang siapa yang duduk bersama orang alim, kita ngaji, kita bersama mereka, seakan-akan dia telah duduk bersamaku. Wa man jalasani fid dunya ajlasu ma'i yaumil qiyamah. Kalau dia udah duduk bersama orang alim, sama Habib Ahmad Al-Idrus setiap minggu, setiap malam Selasa dia istiqamah, maka kelak akan kedudukan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Dan Nabi begitu perjuangan, begitu berat. Ya, perjuangan Nabi begitu berat. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, wah kita nggak mungkin nggak keluar air mata. Perjuangan putri beliau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, perjuangan Sayyidina Ali, bagaimana beliau Sayyidina Al-Hasanul Husain cucunya, bagaimana tentang keluarga Nabi, wah kalau kita baca nangis, kita sedih, perjuangan beliau luar biasa. Tapi beliau yang begitu luar biasa dalam perjuangan menanggalkan kalimatillah la ilaha illallah, beliau di satu ayat disebutkan dalam kitab Ihyaul Mayyit fi Fadli Ahlil Bait, karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman Suyuti, seorang ulama besar yang dimakamkan di Mesir enggak jauh dari makam Imam Syafi'i, yang mana beliau menyebutkan dalam kitab tersebut ada satu ayat yang Allah turunkan, qul la as'alukum ali ajra. Katakan wahai Nabi Muhammad, kau menyampaikan agama, kau berdakwah tidak pernah meminta upah, enggak pernah meminta bayaran, enggak pernah meminta sesuatu urusan dunia. Makanya kiai-kiai, ustadz-ustadz mau balik enggak boleh. Ceramah ngarepin amplop enggak boleh, hukumnya dosa. Tapi lebih dosa lagi ngundang Habib nggak ngamplopin. Bercanda sob Habib. Jadi ala kuliah, kemudian illal mawaddata fil kurba, kecuali mawaddat furga.
Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan memang beliau sepupu Nabi yang didoakan oleh Nabi, Allahumma yufaqihu fiddin wa yu'allimu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepada Abdullah bin Abbas dan pintar dalam bertakwilkan Quran, sehingga dalam tafsir Qurtubi, Tabari, Safwatul Mufassir, Ghaliyatul Mawaid, dan karang-karang kitab tafsir yang lainnya banyak yang menukir riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya tentang lamma nuzit hadil ayat, ketika ayat ini diturunkan. Ya Rasulullah, man garabatuka, siapa kurba dalam ayat tersebut yang kita cintai, mawaddah kepada mereka? Maka Rasul menjawab, Aliyun wa Fatimah wa walidim wa abnaimah. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, dan anak dari keduanya, Sayyidina Hasan wal Husain. Ini yang Nabi katakan dalam riwayat tersebut. Maka kita mencintai ahlul baitnya Nabi, keluarga Nabi, itu adalah suatu hal yang kita syukuri. Di zaman penuh fitnah yang luar biasa pada saat ini, dan kita masih berkumpul bersama cucu keturunan Nabi. Kalau dalam satu riwayat Imam Bukhari, Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, beliau bertanya kepada Bilal, ya Bilal, ma amilta amalan fil Islam? Engkau berbuat suatu amalan apa, Bilal? Sampai ini sami'tu dafa'naika fil jannah, sampai saya mendengar suara sendalmu ada dalam surga. Ini jamaah sendalnya di luar udah kedengar di surga apa belum? Swalau. Udah kedengar belum? Kalau mau kedengar, Bilal menjawab, ma amiltu amalan fil Islam ya Rasulullah. Saya enggak berbuat suatu amalan dalam agama Islam kecuali setiap saya berwudu saya salat 2 rakaat. Saya berwudu, saya sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena semua sahabat mengerjakan sholat begitu banyak. Satu riwayat Rabi'ah ditanya oleh Nabi, apa yang kau minta wahai Rabi'ah? Saya akan mintakan kepada Allah. Maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka muraka fil jannah. Saya kepingin bersamamu sampai ke dalam surga ya Rasulullah. Sebab inilah sahabat semua mengerjakan sholat yang begitu luar biasa. Sampai riwayat Nabi kakinya bengkak. Madagadda maming dambi wa ta'akhir. Dosa apa? Dosa yang telah berlalu maupun yang akan datang telah Allah ampuni wahai Nabi. Tapi kenapa engkau sholat begitu bengkak sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Afala akuna abdan syukura. Wahai Aisyah, tidaklah pantas saya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini jamaah ada yang sholat kakinya udah pada bengkak, ada apa enggak? Kalau ada yang bengkak gara-gara sholat apa asam urat? Nah itu dia pikir sendiri dah. Iya, mereka sholat sehingga Bilal ketika beliau mengerjakan sholat sunnah wudu nggak diajarkan Nabi, nggak diperintahkan oleh Nabi, nggak dicontohkan oleh Nabi, dan apa-apa yang disandarkan pada para sahabat. Sayyid Muhammad bin Al-Maliki dalam kitab Mushal Hadis menyebutkan, wa ma udifa ila ashabi min fa huwa magufun zugin. Apa-apa yang disandarkan kepada para sahabat disebut hadis mauquf. Sehingga ketika itu Bilal sendalnya udah kedengar di dalam surga, menjadi ahli surga. Tapi ketika Nabi wafat, Bilal nggak kuat tinggal di Madinah, beliau berangkat ke Syam. Beliau didatangi oleh Rasul dalam mimpinya. Dalam hadis sahih disebutkan, man ra'ani fil manami fa innahu yarani. Barang siapa yang berjumpa denganku Rasulullah, maka sungguh itu adalah aku. Maka cita-cita kita umatnya Nabi, anak majlis, harus punya cita-cita agar kita bisa mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Datangin Nabi, kau ngapa enggak ziarah lama? Kau mengatakan saya ada di Madinah wahai Bilal. Berangkat beliau dari Syam ke Madinah. Sampai di Madinah, Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar minta Bilal untuk azan. Sebagaimana beliau azan di zaman Rasulullah, semua ditolak, bukan karena Bilal enggak taat kepada Amirul Mukminin, karena beliau enggak kuat melihat suasana Madinah. Tapi datang Sayyidina Hasan wal Husain, sibti Rasulullah, cucu baginda Nabi, meminta azan untuk azan di zaman kakeknya. Maka Bilal mengatakan, wa kaifa, bagaimana saya menolak permintaan cucu daripada baginda Nabi yang sangat begitu dicintai oleh Nabi? Maka saya takut khawatir kelak di hari kiamat, saya ketika minta syafaatul uzma dari kakeknya, saya ditolak oleh kakeknya. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita untuk mencintai keluarga Nabi, untuk mencintai majlis ilmu, apalagi ulamanya dari keluarga Nabi. Udah double itu yang kita sia-siakan. Tapi kalau kita sia-siakan, Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita. Sebelum saya tutup, man lam yazuk zulla ta'allumi sa'atan tajajulal julatul ayatik wa man fatau ta'liman waqtan sababi fakabbir alai arba'ul wafati wallahi hayyatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam takun la tibalu lidati. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, capeknya menuntut ilmu walaupun sesaat, tajarrajulal juli tulal hayati, maka ketahuilah pasti mereka akan menyesal seumur hidupnya. Wa man fatau ta'liman waqtan sababi, dan barang siapa yang meninggalkan belajar, diberikan waktu kesempatan di waktu mudanya atau di waktu daripada sisa umurnya, fakabbir alai arbali wafati, takbirkan 4 kali untuk kematiannya. Jadi kalau ada jamaah tadi, siapa yang 2 kali enggak hadir namanya? Siapa? Tile. Iya, dia nggak hadir tuh. Kalau 3 kali nggak hadir, kita takbir bareng-bareng. Allah, Allah. Nabi nggak hadirin tuh. Wallahi hayatul fatta bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya kita harus dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam takun la tibara lidzati. Kalau nggak ada itu, nggak ada dianggap keberadaannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Begitu indah, begitu
nikmat didengar tentang bagaimana memang kita harus memiliki panutan dalam menjalani hidup di dunia. Dan panutan terbaik tentu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga inti beliau tadi yang beliau sebutkan, ada Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Banyak dari kita yang kagak kenal. Perasaan kayaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kecil aja, padahal Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain meninggalnya udah pada berumur. Kalau nggak salah 50 sekian gitu ya. Jadi umurnya sampai gede, cuman kita taunya sejarah masih kecil doang. Naik punggungnya Nabi lagi sholat, ya kan? Nabi lagi di mimbar, naik digendong, begitu. Padahal hidupnya penuh dengan ilmu, penuh dengan panutan buat kita. Sebagaimana kita baca, li khamsatun udfi biha harral jahimil hatima. Waktu Covid disuruh baca tuh sama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU bilang kalau ada wabah baca ini katanya. Li khamsatun, saya punya 5 udfi biha yang saya bisa memadamkan dengannya haral jahimil hatimah, panasnya api neraka. Siapa aja? Al Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Mudah-mudahan kita semua kumpul sama beliau-beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.